Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di presentasi Pancasila sebagai sistem filsafat yang disusun oleh kelompok 5 dari kelas R1D yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Muhammad Sauki Bihila, yang kedua Muhammad Fazri Fauzan, yang ketiga Muhammad Rizki, yang keempat Muhammad Al-Hafiz, yang kelima Muhammad Yusuf Syarifuddin, yang keenam Muhammad Ilham Ilawan. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan table of content. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, pengertian sistem filsafat. Yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup dan pandangan dunia. Baik, dimulai dari apa itu filsafat. Filsafat adalah penggabungan dua kata dari bahasa Yunani yang berdasarkan dari kata philos, philein yang berarti cinta, pecinta, dan mencintai, dengan kata sophia yang berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat, dan kebenaran. Jika digabungkan dua kata tersebut akan membentuk kata yaitu philosophia yang berarti cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki, kebenaran yang rasional atau ajaran-ajaran mengenai kebajikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat sebagai proses dan hasil. Filsafat menurut proses. Filsafat adalah proses berpikir sedalam-dalamnya terhadap sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh, dan universal untuk mencari hakikat sesuatu. Dan filsafat menurut hasil adalah filsafat salah satu hasil dari kegiatan berpikir akal manusia. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia alam semesta. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama dimulai dari aspek ontologis. Ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, yang berarti eksistensi dan keberadaan, yaitu sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopolaris. Oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ilham Ilawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aspek epistemologi. Epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, dan metode dan validitas ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan, suatu sistem cita-cita atau keyakinan, belief system, sehingga telah menjelma menjadi ideologi, mengandung 3 unsur yaitu 1. Logos rasionalitas atau penalaran, yang kedua pathos penghayatan, yang ketiga ethos kesusilan. Aspek aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat pikiran, dan atau ilmu atau teori. Menurut Bellman, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki A. tingkat laku moral yang berwujud etika, B. ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, yang C. sosiopolitik yang berwujud ideologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan yang beragama. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizki. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. 1. Keheranan. Rasa heran mendorong untuk menyelidiki. 2. Kesangsian. Sangsi atau refu mendorong untuk bertanya dan mencari jawabannya. 3. Kesadaran akan keterbatasan. Kesadaran akan keterbatasan manusia mendorong untuk senantiasa mencari dan memahami sesuatu yang baru. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua meminta dasar, meminta filosofi dan grand slick.
Jika kita boleh memakai perkataan yang mulak-mulak, Paduka Tuan Ketua yang Mulia meminta suatu pandangan dunia, di mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Soekarno membahas tentang pijakan dan fondasi dari kehidupan, politik, sosial, dan budaya, yang berarti landasan filosofinya dan filsafatnya. Pancasila adalah hasil filsafat, yaitu proses berpikir, proses politis, proses negosiatif, realitas sosialnya, kultural, religi, ekonomi, politik bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila diterima, diyakini, dan dipercaya sebagai nilai atau norma yang ideal, benar, bijaksana, adil bagi kehidupan dan kepribadian bangsa. Materi selanjutnya akan dijelaskan Muhammad Al-Hafiz. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Di slide ini penjelasan. Pancasila adalah filsafat bangsa yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri bangsa ketika mereka merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia sebelumnya, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nilai filsafat Pancasila baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup Weltanschauung bangsa maupun sebagai jiwa bangsa Volksgeist nasional dijadikan sebagai penada identitas bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Baik, di slide ini kita bisa melihat ciri Pancasila sebagai hasil berpikir filsafat terbagi menjadi 4 atau ada 4 bagian. 1. Koheren, 2. Komprehensif, 3. Mendasar, dan 4. Spekulatif. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Yusuf Syarifuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian sistem. Menurut Shore and Voice 1974 bahwa sistem memiliki beberapa ciri. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut, Pancasila yang berisi 5 sila saling berhubungan dalam membentuk satu kesatuan sistem yang dalam proses bekerjanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Nur Khalid Hazim AR, bahwa sistem adalah susunan kesatuan dari bagian-bagian yang saling terhubung. Sistem memiliki beberapa nilai Pancasila. A. Pancasila bersifat organis. Pancasila bersifat organis artinya, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. B. Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki atau urutannya logis dan berbentuk piramidal untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. C. Rumusan Pancasila saling mengisi dan mengualifikasi. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap sila tergantung nilai keempat sila lainnya. Materi selanjutnya disampaikan oleh saya sendiri. Kaitan-kaitan Pancasila dengan ciri-ciri sistem dibagi menjadi 5. Yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian arti sila kesatuan mencakup sila kedua sampai kelima. Bagian-bagian punya fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Yang keempat, untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam lingkungan yang kompleks. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila memahami nilai-nilai dari sila-sila Pancasila akan terkandung beberapa hubungan,
manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara lain, hubungan vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan horizontal antara manusia dengan manusia, hubungan alamiah antara manusia dengan alamnya itu sendiri. Kesimpulan dari presentasi kami bisa diperoleh dari filsafat Pancasila adalah Pancasila memberikan jawaban yang mendasar dan menyeluruh atas masalah-masalah asasi filsafat tentang negara Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang tidak berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Sampai jumpa dan terima kasih.